Halo semua, kembali lagi di channel Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu bagaimana skenario terburuk buat Bitcoin pada cycle kali ini, kawan-kawan. Mengapa saya membahas ini? Karena yang pertama, Bitcoin sudah bearish statusnya karena close di MA 200 daily-nya. Oke, nah jadi Bitcoin ini sekarang sedang membentuk pola sepertinya triangle continuation ya, menuju ke bawah. Tapi bisa saja dia break ke atas juga. Ada peluang break ke atas dan break ke bawah ya. Lihat dulu dari sini. Nah, kita akan membahas kedua peluang ini. Ini cukup menarik ya. Kita membahas dari yang pertama, yaitu jika segitiga ini break, kemana arah Bitcoin? Yang pertama, jika dia telah break ke atas dengan volume dan dengan retest, dia akan mencapai target harga. Sudah saya ukur tadi dari sini, tarik ke atas ini. Dia akan mencapai target harga sekitar $50.000. Dan ini bertepatan juga dengan resisten sebelumnya ya. Dan cukup valid menurut saya 50. Dan sebagai resisten psikologis Bitcoin. Nah, jika turun kita akan lihat target harganya. Ini sangat cukup menyakitkan ya buat kita para crypto lovers. Target penurunannya yaitu sekitar, kita lihat sini, 22.000. Nah, ini kacau. Kalau 22.000 menurut saya ya sudah terkonfirmasi bahwa bull market ini bisa saja sudah selesai. Sini juga ada kemungkinan lain, yaitu membuat pola double bottom. Sini neckline-nya nih, anggap saya di sini ya neckline-nya. Nah, lalu ada double bottom. Ini hanya kemungkinan saja ya kawan-kawan. Ada double bottom. 1, 2. Dan kalau kita hitung target harganya sekitar 52.000 US dollar. Oke, kita bahas sekarang skenario terburuk untuk Bitcoin jika dia break segitiga ini. Dia akan menuju bearish market ya. Kita akan mengecilkan time frame-nya dalam waktu 1 minggu. Ya. Di sini saya sudah membuat beberapa support dan estimasi berapa lama bearish market ini akan berlangsung. Saya telah mengukur dari sini. Contohnya, bearish market dari top menuju paling bawah sekitar 380 hari. Sini data sudah saya siapkan di sini. Ya. Jadi pada cycle kedua bearishnya tuh 413 hari. Dan pada cycle ketiga bearishnya sekitar 364 hari. Dengan estimasi penurunan 10%, saya menghitung saya kurangi dikit ya, karena harga Bitcoin akan lebih stabil tentunya karena market cap-nya sudah lebih besar, yaitu 340 hari bear trend. Dan titik terendah Bitcoin saya ramal sekitar 20 Maret 2022. Jadi kita cek di sini. Sini sudah saya tandai ya. Sekitar 21 Maret 2022. Support pertama yang kemungkinan terjadi adalah target triangle ini sendiri ya kawan-kawan. Yaitu di 22.000. Apakah itu mungkin? Menurut saya mungkin bisa lebih ke bawah lagi Bitcoin ya. Sebentar kita hapus dulu. Lebih enak dilihat kawan-kawan. Nah, lalu kita menuju target kedua, yaitu trendline merah di sini. Low pada Maret dan low pada bulan September kita sambungkan dan kita menemukan angka 26.000. Nah, menurut saya ini masih mungkin 26.000 akan menjadi titik pantul untuk Bitcoin yang cukup dahsyat ya. Mungkin dia bisa mengatas kembali ke area 30.000 nanti. Dan menurut saya masih kurang bawah. Berikutnya kita cek di sini, saya punya ini previous all time high-nya pada market cycle 2017. Itu berada di angka 19.000. Dan banyak sekali YouTuber juga yang membicarakan angka 19.000 ini ya. Jadi ada kemungkinan juga ini adalah low dari Bitcoin nanti. Tapi menurut saya belum cukup ya, karena ini kemungkinan yang cukup valid. Ada tren yang berwarna orange, kita lihat ada 2 support. Sebenarnya tidak terlalu kuat ya 2 support ini, tapi dibarengi dengan MA 200 weekly, dan ini sangat-sangat penting kalau dalam Bitcoin. Dan angkanya nih berada di sekitar $16.000, 16-17.000 dolar. Menurut saya ini sangat mungkin. Lalu kita lihat, ini kemungkinan paling buruk di worst case menurut saya. Angka tren yang sangat-sanget valid. Mengapa? Karena dia ada di low 2017 dan dia berada di low juga pada akhir bull marketnya. Lalu pada saat Maret crash kemarin dia sempat bertahan di garis tren ini.
Dan jika saya hitung, angkanya sekitar $7.000, sekitar 6.000 hingga $7.000. Ini menurut saya worst case untuk Bitcoin ya. Dia akan menyentuh angka ini kembali. Lalu sekarang kita akan menggunakan logarithmic regression. Ini menurut saya indikator yang cukup valid. Ya, jadi ada orang yang membuatnya, dan kita lihat sini. Dia bahkan bisa mengetahui top BTC kemarin ya kawan-kawan. Kalau kita notice, sini di topnya dia sudah prediksi, dari sini juga di topnya, dan dia sudah prediksi ternyata kawan-kawan. Nah, jadi kita lihat di mana support Bitcoin pada logarithmic regression ini. Kita lihat, kita zoom. Nah, biasa kita lihat di sini, dia menyentuh garis kedua warna hijau, dan jika sangat-sangat parah dia bisa menyentuh garis paling bawah. Kita lihat angkanya ya kawan-kawan ya. Angkanya ternyata cukup berkesinambungan. Kalau kita lihat dari warna hijau yang pertama di 11.000, menurut saya ini belum yang paling bawah. Yang kedua ini ada di 9.000, dan yang ketiga ada di 6.000 tadi ya kawan-kawan. Jadi menurut saya yang kedua ini seperti yang like kemarin, ada kemungkinan dia bisa menyentuh 9.000 ya kawan-kawan. Jadi berapa kemungkinan terburuk Bitcoin menurut saya? Kalau dari chart ini, menurut saya kemungkinan paling buruk untuk Bitcoin adalah 6.000 US dollar hingga 9.000 US dollar. Itu worst case untuk Bitcoin. Jika realistisnya mungkin sekitar 16.000, menurut saya semoga bisa bertahan. Nah, kita akan melihat salah satu indikator lagi yang menurut saya cukup menarik di sini, yaitu Bitcoin Rainbow Price Chart. Nah, ini dapat menentukan low Bitcoin dengan cukup akurat ya. Dan jika kita lihat tadi angkanya 20-an Maret 2022. Dan di sini kawan-kawan, sini ya sekitar 16.000 hingga 17.000 dolar, sama seperti prediksi saya yang tadi. Nah, jadi sekian dari kawan-kawan. Menurut saya kondisi market sekarang sedang ada pemantulan ya. Bitcoin tampaknya sudah mau breakout. Nah, tapi video ini akan saya upload besok pagi ya kawan-kawan. Jadi chartnya mungkin sudah sedikit-sedikit berubah. Menurut saya ketika semua orang bearish, itu adalah kesempatan kita untuk masuk. Mengapa? Karena ketika semua bearish pasti akan naik marketnya. Baliknya jika semua orang terlalu percaya diri, biasa market akan turun. Itulah psikologi trading. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya. Sekian dari saya, terima kasih.